Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan berbagi lagi bagi ilmu matematika yang Katri ambil soalnya dari Q&A Maths Guru di grup WA ya. Ini untuk Q&A hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Oke, kita mulai saja. Untuk soal pertama yaitu dari Vira kelas 12. Dia menanyakan soal mengenai topik limit ya. Soalnya seperti ini. Oke. Jadi diketahui limit fx per gx atau limit x hingga dari fx gx yang diketahui fx nya dan gx nya. Oke, saya tulis kembali. Jadi yang ditanyakan adalah limit fx gx, yaitu limit dari x mendekati hingga. Oke. Nah, untuk limit x hingga caranya adalah seperti ini. Nah, fx-nya tadi diketahui adalah sudah diketahui ya di dalam soal yaitu x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min x plus 1 per gx nya itu adalah x pangkat 3 min 3gx kuadrat plus 4x min 2. Nah, untuk mengerjakan limit x hingga maka fungsi ini kita bagi dengan x yang pangkatnya tertinggi. Jadi untuk hingga kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 4. Maka kita bagi semuanya dengan x pangkat 4. Oke, seperti ini. Jadi x pangkat 4 dibagi x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4. Kemudian x kuadrat dibagi dengan x pangkat 4. Kemudian x pangkat 4. 1 dibagi x pangkat 4 per ya, gx nya yang di bawah juga kita bagi dengan x pangkat 4. Kita bagi 3x kuadrat, kita bagi x pangkat 4. 4x kita bagi dengan x pangkat 4. 2 kita bagi x pangkat 4. Nah, kemudian x pangkat 4 kalau dibagi x pangkat 4 adalah sudah jelas hasilnya adalah 1 ya. Oke, 1 ditambah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4. Nah, di sini kan x-nya adalah hingga. Jadi kalau tadi hingga pangkat 4 dibagi hingga pangkat 4 ya hasilnya 1. Nah, kalau yang ini maka akan bersisa nanti jadinya adalah 1 per x. Jadi ini kalau disederhanakan jadi 2 per x, sorry ya, 2 per x. Nah, x-nya itu kan hingga. Jadi kalau 2 dibagi hingga dalam limit itu hasilnya adalah 0. Nah, ini juga begitu. Ini kalau disederhanakan jadinya 1 per x kuadrat. Nah, nanti 1 dibagi dengan hingga kuadrat berarti hasilnya adalah 0. Jadi ini 0, yang ini juga 0, yang ini juga 0. Nah, yang bawahnya
X pangkat 3 dibagi X pangkat 4, karena ini sederhananya jadi per X juga, jadi 1 dibagi tak hingga itu adalah 0, dan ini juga yang bawah masih bersisa, berarti 0 juga, ini 0 dan ini 0, maka keseluruhannya adalah 0, 0 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 0. Maka kalau seperti ini sudah terbentuk seperti ini dan hasilnya adalah 1/0, maka untuk limit 1 dibagi 0 adalah hasilnya adalah tak hingga. Nah, itu seperti itu ya. Jadi limit tak hingga kita gunakan cara dibagi dengan pangkat tertingginya gitu. Oke, itulah pertanyaan pertama soal limit. Nah, kemudian pertanyaan keduanya juga soal limit masih ini, dan bentuknya juga sama, limit tak hingga. Kita coba lagi ya. Nah, bentuk soalnya berbeda tapi cara sama. Nah, yang kedua tadi limit px ya, px itu dia dari tak hingga, maka kita tulis kembali bahwa px nya sudah diketahui, yaitu x kuadrat min 5x plus 12, sedangkan qx nya diketahui adalah 2x min 9 kuadrat dikurang 3x plus 4. Oke, untuk yang atas kita lihat tidak bisa diubah kembali, ini tetap seperti ini dulu. Nah, yang bawah ini masih ada bentuk faktor yang dikuadratkan. Nah, sehingga kita bisa kalikan dulu ya, 2x min 9 kita kalikan juga dengan 2x min 9. Nah, itu seperti itu. Ini kalau dikalikan hasilnya jadinya adalah 4x kuadrat, kemudian ini jadi min 18x, ini min 18x, jadinya totalnya jadi 36x, kemudian min 9 kali min 9 adalah 81, dan kemudian ini masih ada sisanya dikurang 3x plus 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya berarti kita tulis kembali atau kita sederhanakan yang bawahnya, ini 4x kuadrat tidak ada temannya, min 36x dengan min 3x jadi min 39x, kemudian 81 ditambah 4 adalah 85. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau limit tak hingga kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi nanti ini dibagi x kuadrat, ini dibagi x kuadrat, ini dibagi x kuadrat, semuanya dibagi x kuadrat, ini bagi x kuadrat, ini bagi x kuadrat, dan x kuadrat. Ternyata ada ciri-cirinya, kalau dia yang dibagi lebih kecil pangkatnya dengan pembagi terbesarnya, maka hasilnya adalah 0. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis bahwa yang kita bagi dengan pangkat terbesar ada hasilnya adalah ini x kuadrat dibagi x kuadrat adalah 1 ya, kemudian ini 4 karena dibagi x kuadrat. Nah, yang lainnya adalah 0. Ini 0, 0, ini 0. Sehingga hasil limitnya, limit x tak hingga dari 1/4. Nah, hasilnya adalah 1/4. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah bahwa untuk limit tak hingga kita bagi dengan pangkat tertinggi. Dan bila ada yang masih bentuk faktor, harus dijabarkan terlebih dahulu
supaya bisa dibagi dengan pangkat tertingginya ya. Nanti tidak salah untuk memilih pangkat tertingginya. Oke, seperti itu. Itu adalah soal limit. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan soal Q&A berikutnya dari Feby. Dari Feby di sini dia menanyakan tentang menentukan sistem pertidaksamaan linear. Nah, di sini soalnya itu ada di soal nomor 20 dan 21 katanya. Itu dia menentukan, ya dilihat soalnya, menentukan sistem pertidaksamaan linear dalam bentuk persamaan. Nah, di sini diketahui adalah grafiknya. Nah, Oke, grafiknya seperti itu dan kita menentukan sistem pertidaksamanya. Oke, kita buat dulu grafiknya. Kita tulis ulang grafiknya. Grafiknya ini karena dibuat agak mirip saja. Oke. Agak kurang, nggak ada penggaris, tidak menggunakan penggaris. Ini 4, di sini 6, kemudian ini 3, ini 4. Oke. Nah, di sini ada dua persamaan, ada dua garis, garis pertama dan garis kedua. Nah, kita cari persamaan garis pertama dan garis kedua. Yang diarsir adalah yang di sini. Nah, jadi yang cari adalah sistem pertidaksamaan yang mengarah, nih HP-nya adalah yang tidak diarsir. Jadi untuk yang pertama, bila kita lihat dia titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 4. Nah, cara mudahnya adalah semisal titik potong sumbu X ini kita misalkan adalah A, ini nanti juga A, dan ini adalah B, maka rumus buat mencari yang termudah untuk mencari garis ini, garis yang melalui dua titik potong yaitu di X dan di Y seperti itu ya, maka rumusnya adalah BX ditambah AX sama dengan A kali B. Nah, kalau kita lihat, ini Y ya, BX ditambah AY sama dengan AB. Nah, kalau kita lihat ini B nya adalah 4. Nah, kita masukkan nilainya 4x, kemudian ditambah AY, A nya adalah 4y. Sorry, ini persamaan ya. Kalau tidak bersamaan nanti kita lihat yang diarsirnya. Kita hapus terlebih dahulu, ini terlebih dahulu kita hapus dulu, nanti untuk pertidaksamanya kita lihat yang diarsirnya. Oke, seperti ini dulu. Nah, A kali B nya berarti 4 dikali 4. Nah, untuk tandanya lebih besar, lebih dari atau kurang dari, kita lihat arah HP nya ada di sini. Jadi kalau kita kasih tanda garis satunya mengarah ke titik 0,0. Garis pertama mengarah ke titik 0,0. Kalau mengarah atau mendekati 0,0 berarti dia kurang dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari atau kurang dari sama dengan kita lihat dari garisnya. Kalau garisnya tidak ada utuh atau putus-putus seperti ini, maka dia hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Tapi kalau garisnya dia utuh ya seperti ini utuh, maka dia adalah kurang dari sama dengan. Maka di sini kita tandai
kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan. Nah, ini kita selesaikan. 4x plus 4y kurang dari 16. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan, jadinya adalah kita bagi sama-sama 4, x plus y kurang dari sama dengan 4, karena kita bagi 4 semuanya. Nah, inilah buat persamaan garis pertama. Oke, selanjutnya kita cari garis kedua. Caranya sama. Nah, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi kalau dimasukkan 3x plus 6y. Nah, tandanya kita lihat HP-nya ada di sini, maka arah garis kedua itu ke bawah atau mendekati 0. Jadi sama juga, yaitu kurang dari sama dengan, karena dia tidak putus-putus. Nah, ini kita kalikan, berarti 6 kali 3, A-nya 6, B-nya 3. Nah, hasilnya jadi 3x plus 6y kurang dari sama dengan 18. Berarti kalau kita sederhanakan bagi 3, ini x, ini 2y, ini adalah sama dengan 6. Nah, kita temukan persamaan garis keduanya adalah seperti ini. Nah, namun di sini yang hanya diarsir itu hanya di atas sumbu x dan hanya di sebelah sumbu y, sehingga ada persyaratan lainnya, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, karena arahnya x-nya dia positif ya, di atas x, berarti y-nya lebih dari 0, dan kalau dia di kanan y, kanan sumbu y, berarti x-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya adalah buat gambar ini adalah x plus y kurang dari sama dengan 4, x plus 2y kurang dari sama dengan 6, dan x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjutnya kita lanjut ke soal yang keduanya. Kita coba cari biar lebih paham tentang cara untuk membuat pertidaksamaan linear dari sebuah grafik ya, grafik Cartesius. Nah, ini seperti ini. Jadi gambarnya itu ada 3 garis persamaan. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti dibuat ini 4, di sini 5. Kemudian ada ini garis 2, ini 1. Kemudian ada garis ini min 2. Kemudian ini 3. Oke, seperti itu. Dan yang diarsir adalah yang ini. Oke, kita misalkan garis pertama yaitu yang ini, misal ini pertama, kemudian ini kedua, dan ini ketiga ya. Nah, kita cari seperti tadi ya. Nah, yang garis pertama A-nya itu adalah min 2, B-nya adalah 3, maka rumusnya jadi 3x min 2y, karena ini min ya. Nah, tandanya kita lihat dari yang diarsir. Nah, kalau kita lihat yang diarsir, ini berarti arah garis ini ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, kalau kita lihat arah garisnya itu menuju ke titik, mendekati titik 0,0, maka dia adalah kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada gambar yang salah. Ada gambar yang salah, yang di sini nanti putus-putus. Ini putus-putus. Oh, bentar, saya benarkan. Oke.
ini ada garis yang putus-putus. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, maka di sini berarti 3x min 2y kurang dari ini min 2 kali 3. Nah, hasilnya jadi 3x min 2y kurang dari min 6. Nah, ini pertama. Ini nggak bisa disederhanakan ya. Oke, itu garis pertama. Garis kedua, kita pakai yang ini. Maka kita masukkan ini x ditambah 2y. Kita lihat dia arahnya ke atas, berarti ini 0,0 nya. Kalau ke atas berarti dia menjauhi 0,0, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan 2 dikali 1, berarti ini x tambah 2y lebih dari sama dengan 2. Oke, selanjutnya garis ketiga. Garis ketiga A-nya 4, B-nya 5, berarti nanti jadinya 5x plus 4y. Nah, tandanya kalau kita lihat ini mengarah arsirnya ke sini, berarti mendekati 0,0. Namun karena ini putus-putus, maka tidak ada sama dengannya, berarti kurang dari 4 dikali 5. Jadi hasilnya 5x plus 4y kurang dari 20. Nah, ini hasilnya. Dan dilihat bahwa hasilnya itu juga ada di atas sumbu X dan ada di kanan sumbu Y. Berarti syarat berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 5 syarat. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, dan syarat 4 dan 5. Itu seperti itu. Oke, begitulah untuk soal dari pertanyaan dari Feby, 2 soal tentang sistem pertidaksamaan linear ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk pertanyaan dari Fitria, yaitu tentang substitusi dan eliminasi ya dari PSLDV ya, sistem SPLDV, sistem persamaan linear del variable. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Nah, di sini dia soalnya adalah soal cerita. Jadi itu ada 2 soal. Yang pertama di nomor 9 itu sebuah perusahaan mempekerjakan selama 1 bulan beberapa tenaga pemasaran dan supir untuk memasarkan 2 jenis produknya. Produk A dipasarkan oleh 15 tenaga pemasaran dan 4 supir, sedangkan produk B dipasarkan oleh 12 tenaga pemasaran dan 3 supir. Gaji untuk seluruh karyawan produk A sebesar 16.300.000 dan untuk seluruh karyawan produk B sebesar 12.900.000. Tentukan masing-masing besar gaji seorang tenaga pemasaran dan seorang supir. Nah, itu soal pertamanya atau nomor soal di situ nomor 9. Oke, kita bahas. Tadi dikatakan ada sebuah produk A. Jadi kalau saya buat rinciannya, ada produk A dan ada produk B di situ. Kemudian ada 15 tenaga pemasaran, saya tulis misal 15P, dan ada 4 supir, saya tulis 4S. Sedangkan yang produk B ada 12 tenaga pemasaran dan 3 supir. Nah, dari produk A diketahui bahwa total gaji tenaga pemasaran dan supir adalah 16.300.000. Jadi kalau kita tuliskan berarti bisa kita tulis jadi 15P ditambah 4S itu sama dengan 16.300.000
Nah, seperti itu. Kemudian buat yang produk B, jumlah total gajinya adalah 12.900.000. Jadi kita tulis 12P tambah 3S sama dengan 12.900.000. Jadi di sini pemisalannya P itu adalah gaji tenaga pemasaran ya. Sedangkan S gaji supir ya. Jadi pemisalannya itu. Jadi untuk soal seperti ini kita perlu substitusi atau eliminasi. Yang mudah adalah eliminasi. Nah, kalau dilihat eliminasi yang mudah adalah S-nya yang kita hilangkan ya. Jadi eliminasi itu mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Dari sini S yang kita hilangkan, jadi kita kalikan silang saja. Yang ini kali 3, yang ini kali 4. Oke. Sebenarnya dalam perhitungan kalau ininya ada sama, ini bisa disederhanakan, tidak usah ditulis dulu. Nanti ada tinggal tambahin nolnya 5 ya. Nah, itu berarti kita tinggal mengalihkan 3 dengan ini jadinya 45P. Ini 12S. Kemudian 163 kita kalikan 3 adalah hasilnya 489. Ini 48P, 4 kali 3 12S, 129 dikalikan 4 adalah 516. Nah, ini kita kurangkan supaya hasilnya di sini 0, jadi hilang. Nah, sedangkan ini hasilnya adalah min 3P sama dengan 489 dikurang 516 adalah 27, minus 27. Nah, berarti P-nya adalah 9 karena min 27 bagi min 3, 9. Nah, tinggal tambahin 0 yang dicoret adalah ada 5. Jadi 900.000. Jadi gaji tenaga pemasaran adalah 900.000. Nah, sudah dapat gaji pemasaran, kita cari gaji supir. Nah, untuk mencari gaji supir bisa kita masukkan ke kedua persamaan ini. Bisa ini atau bisa yang ini. Kita ambil yang termudah, misalkan yang ini. Nah, kita masukkan 12P, P-nya kita ganti. Tadi kita coret dulu aja yang di nolnya ya, berarti 9 aja. Ditambah 3S sama dengan ini ya, 129 karena kita coret nolnya biar lebih mudah. Ini kali ya, titik kita kali 12 kali 9 itu 108 tambah 3S sama dengan 129, berarti 3S sama dengan 129, kita kurang 108, 3S sama dengan 21, berarti S sama dengan 7. Nah, kalau kita tambahkan nolnya 5 jadinya hasilnya adalah 700. Oke, seperti itu. Jadi kita temukan bahwa gaji tenaga pemasaran adalah 900, gaji supir adalah 700.000 rupiah. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya masih tentang substitusi dan eliminasi dari SPLDV ya. Soal yang kedua kita review lagi, kita lihat lagi di nomor 10 ya. Massa total 5 botol dan 3 kaleng minuman adalah 1,55 kg. Sedangkan massa total 8 botol dan 4 kaleng minuman yang sama adalah 2,4 kg. Dengan asumsi massa setiap botol adalah sama dan massa setiap kaleng juga sama, tentukan massa masing-masing botol dan kaleng tersebut. Oke, kita tulis bahwa yang diketahui adalah
tadi ada 5 botol, misal 5B ya, dan ada 3 kaleng yang totalnya adalah 1,55 kg. Kemudian ada 8 botol ditambah 4 kaleng, hasilnya adalah 2,4 kg. Nah, sama seperti tadi, berarti kita hilangkan salah satu variabel. Ini berarti B dan K itu pemisahannya adalah ini massa botol dan K-nya adalah massa kaleng. Oke. Ini berarti kita kalikan 4, ini kalikan 3 untuk menghilangkan K-nya atau kalengnya ya. Nah, berarti hasilnya 20B, kita kalikan 4 ya semuanya yang atas, 12K. Nah, 1,55 kali 4 adalah 5 kali 4 20, 22 jadinya 6,20. Kita kalikan 3, hasilnya 24B plus 12K sama dengan 2,4 kali 3, ini 4 kali 3 12, 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 7,2. Lalu dikurangkan. Pengurangan desimal, koma harus dijajar ya. Ini min 4B, ini 0, kemudian ini jadi, ini kan 0 ya, ini harusnya ada nolnya juga karena sejajar. Atau kalau yang negatif begini berarti yang ini kita kurangin yang ini, 7,20 dikurangin 6,20, sorry, 7,20 dikurangi 6,20, jadi hasilnya 1,0 atau 1. Berarti B nya adalah, sorry, min 1 ya, karena dia negatif, ini dikurangi ini, maka hasilnya adalah 1/4. 1/4 itu 0,25 kg. Oke, dapat massa botol adalah 0,25 kg. Selanjutnya kita masukkan kaleng. Untuk mencari kaleng kita masukkan yang bawah misalnya, lebih mudah. 8 kita kalikan botolnya kan 1/4 ya, jangan gunakan 0,25, agak sulit, jadi 1/4 aja lebih mudah. 4K sama dengan 2,4. Nah, ini kan bisa coret 2, jadi ditambah 4K sama dengan 2,4. 4K sama dengan 2,4 dikurang 2 sama dengan 0,4 ya. 0,4 dibagi 4 berarti K nya adalah 0,1 kg. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya adalah buat botol masanya 0,25 kg dan kaleng masanya adalah 0,1 kg. Oke, pertanyaan buat Fitria sudah selesai buat 2 soalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya dari Dion ya, dari Dion. Dion ini sepertinya kelas 10 karena tentang persamaan logaritma. Yang mau ditanyakan adalah tentang logaritma. Oke, soalnya adalah seperti ini. Oke, jadi di situ diketahui adalah ada 2 persamaan, yaitu 2 pangkat Y plus 2X sama dengan 64, dan persamaan kedua adalah X log X plus 6 min 4X log 2 sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakan adalah X plus 3Y. Nah, oke, seperti itu. Nah, saya tulis kembali dulu soalnya ya. 2Y plus 2X sama dengan 64. Kemudian X log X plus 6 min 4 X log 2 sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah X plus 3Y. Oke,
Nah, untuk mendapatkan nilai X dan 3Y berarti kita perlu membedah dari dua persamaan ini. Nah, persamaan pertama bisa kita bedah, yaitu Y plus 2X sama dengan 64 itu kita jadikan 2 berpangkat. 2 berpangkat, pangkatnya adalah 64 adalah 6. Nah, sehingga kalau sama-sama 2 bilangan utamanya berarti tinggal pangkatnya atau eksponennya sama dengan 6. Nah, ini persamaannya. Y plus 2X sama dengan 6. Nanti ini ada hubungannya dengan kedua, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. X log X plus 6 dikurang 4X log 2 sama dengan min 1. Ini dapat kita tulis X log X plus 6 per, nah di sini pangkat itu bisa kita yang di depan, angka yang di depan ini bisa kita masukkan ke dalam logaritma sebagai pangkat. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia kurang, ini kan semestinya udah tidak ada. Nah, jadinya 2 pangkat 4 ini karena lognya kurang dan basisnya sama X, bisa digabung. Nah, cara berarti kalau pengurangan jadi pembagian. Jadi di sini dibagi 2 pangkat 4 sama dengan min 1. Nah, min 1 berarti bisa kita tulis X plus 6 per 16, 2 pangkat 4 itu 16, sama dengan X log X pangkat min 1. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, X log X log, berarti X log dan X log-nya bisa kita sederhanakan atau dicoret. Jadinya hasilnya X plus 6 per 16 sama dengan X pangkat min 1 adalah 1/X. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kalikan silang. Jadi hasilnya adalah X kali X plus 6 sama dengan 16. Sehingga ini kalau dijabarkan jadi X kuadrat plus 6X. Ini kita pindahkan jadi 16 sama dengan 0. Nah, setelah dapat persamaan kuadrat, maka untuk mendapatkan nilai X kita faktorkan. Nah, di sini ternyata persamaan ini bisa difaktorkan. Yang hasilnya adalah negatif 16 dan ditambah 6, ternyata adalah plus 8 sama min 2. Jadi kalau 8 dikalikan min 2 hasilnya negatif 16, kalau dijumlah hasilnya 6. Plus 8 dikurang 2 hasilnya 6. Oke, jadi untuk 0 fungsinya, karena ini X plus 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 8. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, dari hasil faktoran kedua ini, ternyata yang berfungsi sebagai himpunan penyelesaian hanya yang X2. Kenapa hanya X2? Karena yang X di sini adalah negatif. Untuk logaritma, syaratnya tidak boleh negatif. Jadi tidak bisa buat logaritma. Jadi yang kepake X-nya adalah 2. Jadi HP-nya adalah 2. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah X plus 3Y dan diketahui dari persamaan pertama adalah Y plus 2X sama dengan 6, berarti kita bisa cari nilai Y-nya. Dengan X-nya kita ganti 2. Oke, kita ganti 2 sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6, ini positif 4, kalau dikalikan pindah posisi jadi 6 kurang 4, Y sama dengan 2. Oke, Y sudah dapat, X sudah dapat, baru kita masuk ke pertanyaan. X ditambah 3Y, berarti X-nya adalah 2 dan Y-nya juga 2. Hasilnya jadi sama dengan 2 ditambah 6. 2 tambah 6 adalah 8. Jadi X tambah 3Y sama dengan 8. Oke, seperti itu hasil dari pertanyaan dari Dion.
ya, untuk kelas 10 sepertinya ini tentang bersamaan logaritma. Oke, sepertinya soal dari Q&A tanggal 30 Agustus 2020 di grup WA Maths Guru sudah selesai saya bahas, sehingga untuk Q&A hari ini cukup. Dan yang mau bergabung silakan lihat linknya di deskripsi di bawah ya. Dan jika ingin melihat materi-materi soal, bisa materi-materi soal matematika, bisa kunjungi blog saya, yaitu di mathsguru.info, di maths pakai 4 guru.info. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.